A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya fathah panjang pada kata ya yang artinya hai. Hamzahnya a pada kata ayyuha pada kata kedua. Maka dipanjangkan ya-nya boleh 4 boleh 5 harokat. Jadi walaupun penulisan mad tabi'i dengan hamzahnya bersatu, tapi secara makna ini ada dua kata. Maka disebut dengan mad jaiz munfasil hukmi. Ya ay. Ya tasydid ini cukup dibaca menggunakan nabr. Jadi kita tinggikan intonasinya. Jadi tidak perlu ditahan. Ya ayyuhal. Ayyuha jika berhenti di ha hukumnya mad tabi'i. Karena ada alif didahului fathah. Dibaca panjang haknya 2 harokat apabila berhenti. Namun dibaca panjang 2 harokatnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasal madnya gugur, haknya pendek, hal. Namanya takhalus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua lam sukun. Karena pada dasarnya lam tasydid ini mengandung 2 lam sukun dan lam fathah. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Ya ayyuhal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Tadi sudah dijelaskan lam tasydid ini ada 2 lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca sehingga kita langsung baca masuk ke lam kedua. Alladzi. Dhi mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah. Maka huruf dzal panjang 2 harokat. Alladzina a mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan, maka dibaca panjang 2 harokat. Amanu. Nu mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah. Maka huruf nun panjang 2 harokat. Alladzina amanu la mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka huruf lam panjang 2 harokat. La tuhillu. Lu mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului dhammah, maka huruf lam panjang 2 harokat. La tuhillu mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya i pada kata sya'airallahi. Maka ainnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Sya'airam. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Sya'airallah. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Kemudian di sini juga ada hukum alif lam namanya alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca. Sya'airallah. Mad tabi'i muqaddar karena huruf lam berbaris fathah panjang, maka dibaca panjang lamnya 2 harokat. Sya'airallahi wala jika berhenti di la hukumnya mad tabi'i karena alif sebelumnya fathah, maka panjang 2 harokat jika berhenti wala. Tapi kalau wasol madnya gugur, lamnya jadi pendek walash, namanya takhalus bil hadfi.
Karena ada pertemuan dua sukun, alif dan shin sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi kalau wasal lamnya jadi pendek. Walash, ada alif lam syamsiyah, karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu shin, maka alif lam tidak dibaca. Walasyahrol, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Walasyahrol. Kemudian alif lamnya dinamakan alif lam qamariyah ya, karena alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu ha, lam dibaca jelas. Walasyahrul haram, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Haram jika berhenti di sini hukumnya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif didahului fathah, huruf yang disukunkannya mim. Jadi kalau berhenti ra-nya boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Haram. Walasyahrul harama. Tadi kalau berhenti mad arid. Kalau tidak berhenti, ro-nya mad tabi'i saja. Karena ada alif didahului fathah, mimnya tidak dimatikan. Jadi hanya boleh dibaca 2 harokat. Walasyahrul harama wala. Jika berhenti di la, hukumnya mad tabi'i zahiri. Karena ada alif didahului fathah, maka panjang lamnya 2 harokat. Wala, namun dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasal madnya gugur, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena bertemunya 2 sukun, alif dan lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi kalau wasal lamnya nggak punya alif, pendek. Walal, alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ha, maka lam sukun dibaca jelas, idhar qamari. Walal had, dal qalqalah sughra, karena sukunnya asli yaitu huruf dal ya. Dibacanya mantul, pantulannya kecil. Walal hadya walal. Wala ini sama kayak yang tadi, kalau berhenti panjang mad tabi'i karena ada alif didahului fathah ya. Tapi kalau wasal jadi pendek, madnya gugur. Takhallus bil hadfi. Karena pertemuan 2 sukun, sukun pertama alif, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi kalau wasal pendek. Walal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu qaf, maka lam sukun dibaca jelas. Walal qalaida. Kemudian ada mad wajib muttasil. Karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, hamzahnya i satu kata yaitu kata al-qalaida. Maka lamnya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Walal qalaida wala amina. Wala ada hukum mad jaiz munfasil. Karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah pada kata la, hamzahnya yang a pada kata amina. Maka lam ini dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Wala amina. Amina. Di sini ada hukum mad jaiz, mad lazim mutsaqal qilmi. Karena ada huruf mad bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Maka ini bacanya wajib panjang 6 harokat.
Dan masuk ke mim jangan lupa tahan dulu, gunnahkan dulu. Wala amina. Amina. 6 wajib ya. Mim matobi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Al. Nah, kemudian alnya ini alif lamnya alif lam qamariyah, karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ba, maka lam sukun dibaca jelas. Al bay. Bay harfulin atau huruf lin karena ya sukun didahului fathah, maka dibacanya lembut. Al baital. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ha, maka lam sukun dibaca jelas. Al haram. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris di atas, maka dibacanya tebal. Haram. Ram mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif didahului fathah, huruf yang disukunkannya mim. Jadi jika berhenti boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Haram. Wala aminal baital harama. Hara ini kalau berhenti kemarin mad arid li sukun. Jika tidak berhenti, ra ini hukumnya mad tabi'i karena ada alif didahului baris fathah. Cara membacanya, huruf ra kita panjangkan 2 harokat saja. Al-harama yab. Kemudian ada hukum qalqalah sugra karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan kita. Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Yabtaghu. Ghu mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah. Cara membacanya, huruf ghain ini kita panjangkan 2 harokat. Yabtaghuna fad. Huruf dhad punya sifat istitolah, makhrajnya memanjang ya. Fad. Fadlam. Kemudian ada hukum idgham bil gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf mim, maka tanwinnya masuk ke mim fadlam serta didengungkan, tahan bunyi m-nya. Fadlam mir. Kemudian ada hukum namanya idgham bil gunnah karena nun sukun menghadapi huruf ra, maka nunnya masuk ke ra, tidak disertai dengung. Artinya cukup kita tekan saja. Mir rabbihim. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berbaris fathah. Dibacanya tebal, pangkal lidah naik. Mir rabbihim. Him. Ada idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf waw. Maka mim sukun dibaca dengan jelas. Mir rabbihim warid. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq karena ra-nya ini berbaris kasrah, maka dibacanya tipis. Warid wa mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka panjang huruf wawnya 2 harokat. Waridwana. Nah, jika berhenti hukumnya mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang kita wakafkan. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Waridwana. Di atasnya ada tanda wakaf namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Wa idza dza mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka panjang huruf dzalnya 2 harokat. Wa idza halal. Ada lam mutlak ya, ini kita baca dengan jelas.
Halaltum. Tum ada idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf fa ya. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan idhar jelas. Halaltum fas. Nah ini alifnya bukan pemanjang, ini tuh hamzah wasal ya. Kalau di tengah tidak dibaca, kalau di awal baru dibaca. Nah ini fa-nya tidak panjang, pendek, fas. Kemudian sodnya punya sifat namanya sofir, ada desisan. Fas po matobi'i dhahiri. Karena ada alif didahului baris fathah, maka panjang to-nya 2 harokat. Fas du mad tobi'i. Karena ada waw sukun didahului baris dhammah, maka huruf dal panjang 2 harokat. Fas du. Tanda wakofnya namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Wala la matobi'i dhahiri, karena ada alif didahului fathah, maka panjang lamnya 2 harokat. Wala yaj. Kemudian ada qalqalah sughra, karena huruf qalqalahnya sukun asli dan ada di tengah bacaan ya, maka kita baca dengan pantulan yang kecil. Yajri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq karena berbaris di bawah, maka dibacanya tipis. Wala yajriman. Kemudian nunnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung, ditahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Yajrimannakum. Kemudian ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf shin. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Wala yajrimannakum syana'a. A mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan, dibacanya panjang 2 harokat. Syana'anu qaw. Qaw ada harfulin sebab ada waw sukun didahului baris fathah, maka dibacanya lembut. Qaumin. Min ada idhar halqi karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf tenggorokan atau huruf halqi yaitu hamzah, maka tanwin ini kita bunyikan dengan jelas. Qaumin an. Kemudian ada ikhfa awsat karena ada nun sukun menghadapi huruf shad, maka nunnya samar-samar menuju shad disertai dengungan. Saddu. Du matobi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului dhammah, maka panjang dalnya 2 harokat. Saddukum. Lalu ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ain, maka mim sukun dibunyikan dengan jelas. Saddukum anil. Ada alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam sukun dibunyikan dengan jelas. Anil masjidil. Ada juga alif lam qamariyah juga ya, yaitu alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ha, maka lam sukun dibunyikan dengan jelas. Al-hara. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena berbaris di atas, maka dibacanya tebal. Al-hara. Ra matobi'i dhahiri ya, karena ada alif didahului fathah, maka panjang ra-nya 2 harokat. Al-harami ada ikhfa aqrab karena nun sukun menghadapi huruf ta, maka nunnya samar-samar menuju ta disertai dengung. Ta'tadu. Du matobi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului dhammah, maka panjang dalnya 2 harokat. Di atasnya ada tanda waqaf lazim atau waqaf mutlak yang artinya harus berhenti. Wa ta'a. Hukumnya adalah matobi'i dhahiri karena ada alif didahului baris fathah. Cara bacanya huruf ain panjang 2 harokat. Wa ta'awanu. Nu ini hukumnya juga matobi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah,
maka huruf nun panjang 2 harokat. Wa ta'awanu 'alal, ala jika berhenti di la, hukumnya ini adalah mad tabi'i karena huruf ini adalah huruf alif, alif bengkok atau alif maksurah. Alif didahului fathah maka panjang 2 harokat. Tapi dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasal lamnya tetap pendek. Gugur madnya, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Alal. Hukum alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ba. Maka lam sukun dibaca jelas atau disebut dengan idhar qamari. Alal birri. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab barisnya di bawah, maka dibacanya tipis. Alal birri wat. Kemudian ada hukum alif lam, namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf ta, maka alif lam tidak dibaca atau dimasukkan. Disebut dengan idgham syamsi. Wattaq. Huruf qaf disebut dengan qalqalah sughra karena sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wattaqwa. Ini hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar karena huruf waw berbaris fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wattaqwa. Di atasnya ada tanda waqaf al-waslu aula. Al-waslu itu disambung atau diteruskan. Aula utama. Jadi yang lebih utama diteruskan atau disambung ya. Wala. La mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului baris fathah. Maka huruf lam panjang 2 harokat. Wala ta'a. A mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka panjang ainnya 2 harokat. Ta'awanu. Nu juga sama mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului dhammah, maka panjang nunnya 2 harokat. Ta'awanu 'alal. Ala jika berhenti hukumnya mad tabi'i karena huruf ini adalah huruf alif, alif maksurah atau alif bengkok. Alif didahului baris fathah maka panjang 2 harokat. Tapi dibaca panjangnya hanya saat berhenti. Kalau wasal lamnya pendek, madnya gugur. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama huruf mad, sukun kedua lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Alal. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun dibaca jelas. Alal ismi wal. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah. Karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain, maka lam sukun dibaca jelas. Wal 'ud. Ada hukum qalqalah sughra. Karena huruf dal sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Wal 'udwan. Jika berhenti hukumnya mad 'arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif didahului fathah, huruf yang disukunkannya nun. Jika berhenti wawunya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Wal 'udwan. Di atasnya ada tanda waqaf al-waslu aula yang artinya diteruskan lebih utama. Wat, ini bukan pemanjang ya, ini hamzah wasal jadi kita lewat, wawunya pendek. Wattaqullah. Wattaqu jika berhenti di qu hukumnya mad tabi'i. Karena waw ini waw mad, waw sukun. Waw sukun didahului dhammah maka panjang qafnya 2 harokat. Tapi dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasal madnya gugur, qafnya pendek. Namanya takhallus bil hadfi.
Kenapa? Karena ada pertemuan dua sukun. Sukun pertama waw sukun, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Wattaqullah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris dhammah, maka dibacanya tebal. Wattaqullah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca atau dinamakan dengan idgham syamsi. Allah jika berhenti hukumnya mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada huruf lam, huruf yang disukunkannya ha. Jika berhenti boleh dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Inna ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung. Innallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal. Innallah. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca. Allah mad tabi'i muqaddar karena ada huruf lam berbaris fathah panjang, dibacanya panjang 2 harokat. Innallaha syadid. Di mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun didahului baris kasrah, maka huruf dal panjang 2 harokat. Syadidul. Kemudian ada alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain, maka lam sukun dibaca jelas. Iqab. Madnya jika berhenti mad arid li sukun karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Dibaca panjang boleh 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Iqad. Huruf ba-nya qalqalah kubra karena sukunnya tidak asli melainkan sukun karena berhenti, maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang besar. Iqad. Shadaqallahul azim.